Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Subudari. Di sini saya akan membuat video tentang dasar string ya dalam pemrograman. Saya membuat video ini untuk tugas kuliah saya, yaitu menjelaskan dasar string dan yang kedua program untuk etiket kereta ya. Langsung saja. Kita ketik dulu dasar string. String merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks. String digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan, menampilkan pemasukan dari keyboard, ataupun memberikan informasi pada layar dengan mudah. Dalam bahasa C, string bukanlah merupakan tipe data sendiri, melainkan hanyalah kumpulan dari nilai-nilai karakter yang berurutan dalam bentuk array satu dimensi. String dapat berupa konstanta atau variabel ya. Konstanta. Contohnya adalah cout. Maaf. Ini yang biasa untuk C++ ya, cout C++. Ya, ini ya. Ini contoh suatu konstanta string ditulis dengan awalan dan akhiran tanda petik ganda. Ini dan ini. Konstanta string seperti di atas disimpan dalam memori secara berurutan ya. Jadi waktu disimpan itu seperti ini, C sendiri plus dan di belakang itu ada ini. Jadi di setiap karakter ini menempati memori sebesar 1 byte. Setelah karakter terakhir, jadi setelah plus ini, di belakangnya ada yang namanya karakter dengan nilai ASCII sama dengan 0, simbolnya seperti ini. Bila suatu string hanya berisi 0, jadi hanya berisi 0 sendiri, disebut dengan string kosong. String kosong dalam program 0 sendiri tidak perlu diketik ya, biasanya dia sudah tersimpan sendiri. Oke, lanjut ke variabel string. Variabel string adalah variabel yang dipakai untuk menyimpan string. Misalnya char teks 13, misalnya seperti itu. Char sendiri merupakan tipe data yang dipakai untuk array teks ya. Array bertipe char dengan memori 13, memori maksimal 13. Jadi karena ada nolnya sendiri, jadi nanti dikurangi 1. Langsung saja kita contoh programnya. Jadi saya contohkan pertama memasukkan data string dari keyboard. Langsung ke devc, saya pakai devc++ untuk include string. Ini header yang dipakai untuk C++. Using name space biar enggak membutuhkan library yang terus-menerus. In main
Daemon ini fungsi utama, dia harus ada jadi dalam setiap program. Kita char text sama kayak tadi, char text. Kita kasih maksimal 13. Layout, masukkan sebuah kata, and then buat spasinya. Itu cin untuk memasukkan datanya, put text, jadi nanti disimpan dalam array text. Checkout, kata yang telah dimasukkan, di situ kita panggil teks, kita kasih spasi juga ya, seperti ini. Contoh pertama, memasukkan data string dari keyboard. Setelah itu kita compile dengan mengklik F9. Kita harus menyimpan dulu filenya, misalnya memasukkan data string. Kita cek, nah, ini masih proses. Compile result error 0, berarti nggak ada masalah. Langsung F10 untuk menampilkan hasilnya. Masukkan sebuah kata, misalnya halo, lalu enter. Kata yang telah dimasukkan halo itu. Jadi di sini saya membutuhkan 7 byte ya, Kak. Kalau dari kata yang karakter yang telah dimasukkan, dia 6 karakter ditambah 0 tadi jadi 7. Itu kalau menggunakan satu kata. Misal kita gunakan 2 kata ya, halo saya. Nah, yang keluar hanya halo. Kenapa? Kalau 2 kata tidak bisa, karena butuh perintah yang lain ya. Kita rubah dulu programnya biar tidak terlalu lama. Kita langsung saja masukkan sebuah kata. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah perintah baru. Setelah cin ini kita tambahkan get sudah. Nah, ini untuk arraynya tadi, teks nomornya 13 begitu. Kita coba F9 lagi. Oh, ada yang salah, ini teks ya, satu file saja yang kita pakai. Kita coba di run. Halo saya, ternyata keluar. Bisa masukkan 2 kata, halo saya, kata yang telah dimasukkan halo saya juga. Langsung tadi berarti kita dapat 2. Memasukkan data string dari keyboard, 1 kata dan 2 kata. Nah, lanjut kita mulai penggunaan size of. Ya, penggunaan size of ini mungkin kalau yang nanti banyak seperti itu. Langsung kita coba buat
memori. Oke, kita lanjutkan untuk penggunaan source of ya. Jadi selain di get text langsung ke memorinya, kita juga bisa menggunakan source of. Jadi kita tinggal rubah ini source of. Oh, ini arenya dimasukkan seperti ini. Kita coba. Ini karena hanya 13, jadi tidak masuk semua, n-nya kepotong ya. Kita ketik dulu tadi, ketik penggunaan source of. Ya. Setelah itu kita nanti akan menggunakan dua buah input. Kalau tadi kan hanya satu buah input ya, kita menggunakan dua buah input. Gimana caranya? Menggunakan dua input. Kita masuk program. Kalau kita menggunakan dua input, kita ubah ini, tinggal menambahkan ini line tabel yang baru arenya jar, misal yang kayak nama alamat. Kita besarkan dulu namanya. Ini sama 130, masukkan nama Anda. Rubah nama untuk masukkan alamat Anda. Ini alamat. Langsung ke seperti nama langsung nama. Setelah itu kita enter dulu tuh alamat. Alamat seperti ini. Kita coba. Nama saya alamat itu, alamat saya bisa login nomor 3. Jadi sudah selesai ya, ini langsung login nomor 3. Oke, setelah itu adalah menghitung jumlah karakter, menghitung jumlah karakter.
Untuk menghitung jumlah karakter ini kita juga bisa menggunakan tadi, hanya butuh satu saja ini, dengan tipe data baru jumlah. Nanti untuk menemukan ini jumlahnya kan kita juga butuh kuning putra daerah ini dihapus saja. Kita tunggu selanjutnya, kita memberikan nilai dulu. Yang pertama untuk jumlah ini 0 dan for untuk menghitung tipe data untuk menghitungnya nanti membandingkannya sama dengan nama ya. Seperti langsung hitung saja jumlah plus saya ini langsung ke output jumlah karakter sama dengan jumlah. Kita coba, ada error ini ya, pas ini maaf itu totalnya 14, ini 6 7 sama ini 7 juga, jadi 14 sesuai ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada sejumlah baris, membaca sejumlah baris ya. Untuk guideline sendiri juga bisa dipakai untuk membaca sejumlah baris. Kita harus mengatakan argumen ketiga pada model tersebut berupa karakter akhir, yaitu misalnya adalah atau kita bisa juga pakai dolar. Jadi setelah kita ketikkan yang mau dibaca itu, nanti kita ketikkan yang mau dibaca sebelum mengeluarkannya, kita harus mengetikkan ke argumen ketiga ya, entah itu f atau dolar itu sendiri. Langsung saja ke programnya. Ini kita tetap nama aja bisa dulu. Masukkan data apa saja
dalam beberapa baris gitu ya. Nah itu klik diakhiri dengan misalnya dolar dan enter. Jadi setelah ketik dolar kita enter. Kita input in dot headline, ini nama, dolar ini. Yang telah Anda masukkan ketikan sama saja. Kita keluarkan tadi, jadi kita panggil nama, array nama ini ya. Kita coba tidak perlu tadi, apapun saya hapus. Masukkan apa saja, misal itu nama Ahmad Sotibu. Ini kalau belum diklik argumen ketiga masih bisa diketik terus ya. Tohari, kita klik seperti ini, maka yang telah Anda ketikkan Ahmad Sotibu Tohari, seperti itu ya. Lalu kita ke inisialisasi string. Jadi string itu dapat diberi nilai awal seperti halnya variabel lainnya juga. Oleh karena itu, jenis khusus string maka inisialisasi dapat berupa misalnya ini bahasa ya. Ini tanpa dinilai, misal ini bahasa saja juga sama, nanti isinya belajar. Belajar habis itu internet dikasih 0. Ini kita kurung, tapi juga belum saya kurung seperti ini ya. Jadi terakhir itu ini
Nanti bentuknya itu stabilisasi sederhananya jadi seperti ini. Cara bahasa yang keluar nanti ini. Ya, langsung saja ke belakangnya. Ini terbaca bahasa. Ini nilainya hapus. Belajar ini seperti ini sederhananya tadi. Ya, tutup. Setelah itu kita panggil checkout bahasa. Ini langsung akan muncul belajar. Nanti yang di memorinya seperti ini ya. Setelah itu kita mencari suatu karakter pada string. Ya, di nanti kita menggunakan strchr untuk mencari suatu karakter. strchr seperti ini. Langsung saja ke contoh programnya. Karena kita untuk mencari karakter tadi, kita butuh validator string sama gitu. Sama seperti yang header. Lanjut dulu ini. Nanti ada pilihan karakternya, jadi kita menggunakan pilihan untuk variabelnya co. Kalau add tool membentuk file. Menambah data. Menghapus data. Ya. With
mengubah data itu menambahkan mencetak pintar S selesai. Pilihan Anda jadi dari yang telah kita ketahui filternya itu kan di sini ada ETH Eclipse ya yang itu untuk pilihan semacam atau to upper way to str string chat pilihan
kita coba misal B, berarti ada seperti ini, ada dalam mencetak printer ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencari sebuah substring, mencari substring. Jadi mencari substring ini misal dalam kota Bangkalan ya, kalian mengetikkan Bangka. Kalau nanti yang kalian ketikkan Bangka itu sesuai, maka akan ditampilkan juga, nanti bisa ditampilkan. Kalau enggak sesuai maka tidak akan keluar dalam tampilannya. Kita langsung ke program ya. Jadi untuk mencari keperluan suatu karakter juga terdapat fungsi yang berguna mencari substring itu ya, kita menggunakan str. If str di situ kita ketikkan misal Bangkalan ya, seperti ini. Kita katakan yang akan kita cari itu Bangka. Jadi kalau ini sesuai, ini Bangka ini sesuai sama Bangkalan, nanti akan ditampilkan hasilnya. Ya, check out. Substring Bangka terdapat pada Bangkalan. Ini misal kita coba, ini kan kapital ya, kita coba tidak kapital semua hurufnya itu. If str Bangkalan. Ini huruf kapitalnya di depan saja. Bangka seperti ini ya. Nanti kalau ini juga keluar berarti sesuai, kalau berarti tidak sesuai. Kalian bisa contoh yang lain juga nanti. Coba dirun kembali dulu, jangan lupa. Jadi yang muncul hanya yang ini, yang Bangka hurufnya besar semua, karena ini sesuai ini besar, ini juga besar. Kalau ini besar, ini kecil, nanti nggak akan muncul seperti itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah membalik string ya. Membalik string sendiri itu jadi hurufnya nanti dibalik ya, menggunakan strref ya. Fungsi strref misalkan makan nasi, setelah dibalik nanti jadi isan nakam ya. Kita coba ke programnya.
Untuk arraynya compiler saja, boleh selain compiler juga tidak masalah, bebas. Tadi contohnya makan nasi, makan nasi, makan nasi seperti ini. str ref compiler out compiler. Ya, kita coba di run, hasilnya gimana. Ya, benar, makan nasi nanti dibalik jadi isan makan. Ya. Seperti itu. Untuk yang terakhir itu adalah konversi string ke angka atau sebaliknya. Untuk konversi string ini ke angka atau sebaliknya, misal ke string ke bilangan, kita bisa juga menggunakan fungsi bawaan. Misal itu atoy ini dari string dirubah ke integer, atau dari string ke float. Ya, kalau misal dibalik, ya, dari bilangan itu ke string, fungsinya kita bisa menggunakan itoa. Ini integer ke string, atau itoa itu long integer ke string. Ini contohnya, ini keempat ini menggunakan validator itu strlib ya, strlib.h. Kalian bisa coba sendiri untuk ini ya, banyak juga programnya di internet, kalian bisa coba juga. Ini seperti itu yang untuk dasar string ya. Oke, kembali lagi. Ini lanjutan video yang dasar string, yaitu di program etiket kereta. Nah, untuk videonya terpisah karena ada suatu hal ya. Nanti dalam programnya kan menghasilkan asal stasiun, tujuan stasiun, jarak stasiun, dan tarif atau biaya untuk tiket kereta itu. Sudah saya siapkan juga ini flowchart valid dengan start untuk memulai program. Diinisialisasi dulu. Ini tipe datanya menggunakan integer, char, dan string ya. Untuk integer KA untuk kereta asalnya nanti di sini menggunakan kodenya KR, dan kereta akhirnya nanti tujuannya stasiun nanti I, bayar total, dan nomor ya.
char untuk pilihan, dan string untuk SA dan SR untuk nama stasiun itu nanti. Dan saya juga menggunakan array ya, namanya array jarak dengan memori 10. Ini sudah saya kasih nilainya juga. Saya membuat A untuk menyimpan. Ini tampilannya nanti di awal. Ini daftar rute stasiun kereta Ndoro Penataran. Ini kodenya 3501 sampai 3510 dari stasiun Blitar sampai stasiun Surabaya Kota ataupun sebaliknya ya. Untuk biayanya per kilometernya itu Rp1.000. Ini saya masukkan dulu kodenya, kode asal keretanya dulu. Ini dengan if KA 35011. Ini lanjutnya sampai 3510 ya, OR dan sebagainya. Dan input stasiunnya, input SA. Ini input SA Blitar atau SA Tulungagung atau dan seterusnya sampai Surabaya Kota ya. Setelah itu kode tujuan, keretanya sama untuk kodenya 3501. Yang membedakan hanya variabelnya, yang tadi KA, ini KR sama 3501 juga. Lalu untuk nama stasiunnya tinggal yang membedakan hanya variabel juga. Tadi untuk asal stasiunnya itu SA, untuk stasiun tujuannya ini SR ya. Nama stasiunnya masih sama dari stasiun Blitar sampai Surabaya Kota. Setelah itu ini untuk menghitung nanti total jumlahnya itu nomor keretanya nanti. Nah, habis itu ini untuk menghitung jarak kereta total nanti disimpan dalam variabel total, dan ini nanti untuk nomor tiketnya if I1 sampai 9 I++ ya, dan seterusnya. Untuk biayanya nanti disimpan di D, disimpan dalam variabel bayar dengan menghitungnya total dikalikan 1000. Faktornya nanti stasiun asal sama stasiun tujuannya, jarak, dan untuk tiketnya. Yang terakhir ada sebuah pertanyaan, apakah ingin membeli atau memesan tiket kembali. Kalau iya, ini nanti langsung kembali ke awal, ke A lagi. Nanti berarti Anda mau memesan tiket lagi. Dan jika N, langsung diberikan sebuah pesan selamat menikmati perjalanan Anda. Untuk programnya sudah saya siapkan. Ini kalau saya ketik dari awal lumayan memakan waktu tadi sekitar 1 jam ya, pada lama, jadi saya siapkan dulu. Ini untuk file header menggunakan file header iostream untuk C++ ya, using namespace std biar tidak mengeluarkan library terus. In main itu fungsi utama dari program ini, dia harus ada. Kalau tidak ada in main maka programnya tidak akan bisa dijalankan. Untuk tipe data menggunakan 3 tipe data, integer, char, dan string ya. Yang satu ini tipe data integernya untuk array jarak, nilainya 10, dan sudah saya masukkan untuk konstantanya, nilainya nanti 15, 15, 25, 10, 17, 23, 10, 8, 5 ya. Untuk KI nanti variabel KA untuk kode asal keretanya, dan KR nanti kode tujuan. I nanti untuk membandingkan total ini untuk jarak dan bayar untuk biaya. Sedangkan untuk nomor ini nanti untuk nomor tiket. Untuk total sudah sama nomor konstanta karena sudah dikasih nilai 0 terlebih dahulu. Setelah itu ada cara pilihan. Ya, untuk cara pilihan nanti
ingin memesan tiket lagi apa tidak itu digunakan di akhir ya. Dan string itu SA dan SR, stasiun awal dan stasiun tujuan nanti. Tampilan awal program ini seperti ini, daftar rute kereta Doho Penataran dari stasiun Blitar, kodenya 3501 sampai Surabaya Kota 3510 ataupun sebaliknya ya. Untuk biayanya Rp1.000 per kilometernya. Setelah itu kita diminta memasukkan kode asal stasiun ya. Di check-in ini ada pilihan decision if KA kode awalnya 3501 atau 3502 atau 3503 sampai 3510 ya. Jika tidak ada pilihan tersebut maka kodenya berarti tidak tersedia dan akan dikembalikan lagi ke awal sini. Kita diminta untuk memasukkan kode lagi ya nantinya. Setelah itu kita diminta masukkan stasiun awalnya dari Blitar sampai Surabaya Kota ataupun sebaliknya. Ini bisa mengambil juga dari Tulungagung atau dari Kediri juga. Jika tidak ada stasiun di pilihannya maka dikembalikan lagi ke awal juga nanti. Berarti kan tidak sesuai. Untuk kode tujuan stasiun itu pun sama dengan kode stasiun awal juga. Bedanya hanya variabelnya, yang awal stasiun awal itu asalnya menggunakan KA sedangkan stasiun tujuannya menggunakan KR kodenya, dan nama stasiun tujuan itu SR, kalau yang asal tadi menggunakan SA ya. Masih sama ini. Setelah itu if KA KR. Jadi jika kereta kode asal kurang dari kode tujuan dan for I KA 3501 IK kurang dari sama dengan KL 3502 I plus total sama dengan total plus jarak sampai I ya. Ini nanti untuk menghitung jarak dari stasiun awal sampai stasiun akhir ya. Kalau ini, kalau tidak ada pilihannya maka dilanjutkan ke program yang bawah masih sama. Setelah itu for I 1 sampai I kurang dari 9, nomor sama dengan nomor plus I ya. Berarti ini untuk memasang nomornya, ini nomor tiketnya kereta nanti 192 awalnya dan selanjutnya ini dari sini. Setelah itu kita menghitung untuk harga tiketnya. Ini disimpan di D, bayar sama dengan total 0, bayar totalnya tadi, total jaraknya dikali dengan Rp1.000 ya. Untuk tampilan akhirnya nanti kereta Doho Penataran dari stasiun asalnya untuk tujuan stasiun akhirnya dengan jarak berapa kilometer nanti dan harga tiketnya. Setelah itu di akhir kita akan diberikan sebuah pertanyaan, apakah Anda ingin memesan tiket kembali. Kita masukkan di pilihan, kita masukkan ya atau tidak, Y atau N, yes atau no ya. Jika ya, kita nanti akan dikembalikan lagi ke atas. Di sini kita kembali ke menu awalnya juga. Kalau tidak, kalau N, maka kita diberikan sebuah pesan juga, selamat menikmati perjalanan Anda. Berarti kita sudah selesai untuk memesan tiket kereta. Kalau tidak ada pilihan Y atau N itu, maka keyword yang telah Anda masukkan itu salah, berarti kita masukkan sebuah masukan yang salah, maka dikembalikan lagi ke E. Apakah Anda ingin memesan tiket kembali? Seperti itu ya. Langsung kita coba di run F9. Dan tidak ada masalah.
Ini tampilan awalnya, masukkan kode asal. Saya kan dari Tulungagung ya, jadi saya masukkan dari Tulungagung saja, kodenya 3502. 3502. Nama stasiunnya Tulungagung. Seperti itu. Nah, itu stasiun tujuannya, kodenya saya mau Surabaya Kota, soalnya paling dekat dengan pelabuhan ya. Nanti untuk transportasi yang paling mudah untuk menuju kampus. Surabaya Kota 3510, dan untuk tujuannya Surabaya Kota. Ini ada jaraknya tadi ditampilkan, ini dihitung dari 15 sampai 5. Nomor tiketnya 1921. Saya itu nama keretanya kereta Andoho Penataran dari stasiun Tulungagung, tujuan stasiun Surabaya Kota. Jarak dari stasiun Tulungagung sampai Surabaya Kota itu adalah 113 km. Jadi kita hitung jaraknya 113 km kali harga tiket per kilometernya Rp1.000 ya. Dihitung dikalikan hasilnya Rp113.000. Setelah itu kita dikasih pertanyaan, apakah Anda ingin memesan tiket kembali? Kita coba memesan tiket kembali dengan mengetik ya. Ya, maka ini tampilan awalnya kembali lagi. Kita coba masukkan dari Jombang saja. 3505 kodenya. Namanya stasiun Jombang. Setelah itu tujuannya misal stasiun Sepanjang 3507. Namanya stasiun Sepanjang. Ya, langsung keluar nomor tiket 1922. Kalau tadi 1921, ini 1922. Dari Jombang ke Sepanjang jaraknya 40 km. Harganya 40.000 ya. Apakah Anda ingin memesan tiket kembali? Karena saya sudah pesan tiket 2, saya sudah cukup. Saya jawab tidak saja. Jawab N ya. N kecil atau N besar. Selamat menikmati perjalanan Anda. Seperti itu ya dari penjelasan saya untuk data string dan program e-tiket kereta ya. Dalam video ini masih banyak sekali kekurangan, tentu saya sangat butuh kritik dan saran dari pemirsa semua, dari viewer semua ya. Jangan lupa klik like, komen untuk memberikan kritik dan saran, dan subscribe ya, biar ini channel bisa lebih berkembang lagi ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.